Buat kalian menonton video ini, kalian menjadi orang pertama yang mengetahui alur cerita Boruto Time Skip, di mana cerita Boruto semakin mendebarkan dan tentunya sangat menarik untuk dinikmati. Di video ini, admin akan memberikan spoiler manga Boruto Chapter 4. Admin bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin jadikan dalam bentuk cerita. Jika kalian belum menonton video sebelumnya, admin sarankan untuk tonton terlebih dahulu, agar kalian dapat memahami dan menikmati video ini. Kalau begitu langsung saja kita ke videonya, let's go. Cerita dimulai dari Boruto berkata kepada Code, "Mungkin menurut penglihatanku, kau sudah terkena luka yang banyak dari serangan sebelumnya. Dan di sisi lain, efek kerusakan pada tubuhmu sudah sangat parah akibat kau mengendalikan Gyuubi dengan cara bodoh. Yang pasti, setelah kau tidak bergabung dengan Gyuubi, aku bisa pastikan, kalau kau akan mati saat itu juga. Sebab itulah, kau secara sadar, kalau kau tidak boleh melepaskan Gyuubi dari tubuhmu, benar begitu Code?" Mendengar itu, Code membalas, "Aku tidak menyangka kau bisa mengetahui semua itu sangat detail, tapi aku memiliki keyakinan, kalau mata itulah yang memberikan semua jawaban itu padamu. Sebab itu, aku harus mengambil matamu Boruto." Setelah Code berkata seperti itu, tiba-tiba kedua tanduk yang ada di dahinya menjadi lebih besar dari sebelumnya. Code yang melihat perubahan yang terjadi lagi pada dirinya berkata kepada Boruto, "Aku rasa, aku tidak memerlukan kekuatan mata itu Boruto. Aku baru saja merasakan hawa keberadaan identitas Otsutsuki melalui Gyuubi yang ada di tubuhku. Saat ini, tubuhku semakin lama semakin berevolusi. Mungkin aku akan sedikit memberitahukan padamu tentang apa yang terjadi pada diriku. Saat ini aku bukanlah seorang Jinchuriki Gyuubi, melainkan aku sudah berubah menjadi bagian dari Gyuubi itu sendiri. Saat ini aku dapat merasakan kekuatan yang membara dalam tubuhku, walaupun efek Rasengan Uzuhiko milikmu masih belum menghilang. Tapi aku punya solusi lain untuk mengatasi itu." Setelah Code berkata seperti itu, dia melakukan hal yang benar-benar gila. Saat itu Code mencongkel kedua bola matanya, dan melemparkannya ke arah genggaman kedua tangannya yang dibaluti karma putih. Saat itu Code berteriak seolah-olah sedang menahan sakit yang luar biasa. Setelah itu, Code membentuk segel jutsu di kedua tangannya, bahkan membuat Code sampai terjatuh akibat ingin melakukan jutsu tersebut. Melihat itu, Momoshiki yang berada di tubuh Boruto berkata, "Lihatlah sebentar lagi Nat, kau akan menyaksikan apa yang kukatakan sebelumnya." Saat ini dia sedang melakukan perubahan tahap akhir bersama Gyuubi yang ada di tubuhnya. Mendengar itu, Boruto membalas, "Jadi, apa yang harus kulakukan padanya? Aku rasa bola hitam yang ada di belakang tubuhnya cukup sulit untuk dihancurkan. Bahkan ketika aku menggunakan Jogan, rasa sakit yang dia terima dariku, dia masih bisa bertahan sejauh ini. Aku rasa itu luar biasa sekali." Mendengar itu, Momoshiki menjawab, "Aku rasa, dia akan menggunakan seluruh kekuatannya bersama Gyuubi, untuk menelanmu dan memberikan tubuhmu pada Gyuubi. Sebab itu, berhati-hatilah Boruto." Tiba-tiba dari bawah tanah dekat pijakannya, keluar raksasa yang berbentuk seperti Shmueaka. Saat itu raksasa tersebut, hendak ingin menangkap tubuh Boruto, dan juga raksasa Shmueaka ini memiliki daya tempur yang luar biasa dan memiliki kecepatan yang tinggi. Boruto yang melihat itu berkata, "Aku rasa ini adalah ulah Code. Dia tidak ingin diganggu oleh siapapun saat dia sedang menggunakan jutsunya. Tapi baiklah, aku rasa, aku tidak boleh membiarkan si bodoh itu menyempurnakan jutsunya." Setelah Boruto berkata seperti itu, dia mengkuciyose seekor ular raksasa untuk menghadapi raksasa Shmueaka milik Code tersebut. Dan Boruto langsung berlari menuju arah Code. Saat itu, Boruto sudah mengeluarkan pedang dari sarungnya, dan segera ingin menebas tubuh Code. Code yang melihat Boruto datang mendekati dirinya yang sedang menyiapkan jutsu. Dia mengeluarkan jutsu Kekai, agar Boruto tidak bisa mendekati tubuh aslinya. Boruto yang melihat Kekai tersebut, langsung menyerapnya dengan kekuatan karma yang ada di tangan kanannya. Setelah Boruto melakukan itu, tiba-tiba dari arah tubuh Code, ada sesuatu yang meledak dan mengeluarkan gumpalan asap yang besar. Setelah asap besar tersebut melebar di dimensi Jigen, saat itu Code keluar dari puing-puing asap itu. Dan terlihat tubuh Code kali ini benar-benar berbeda. Saat Code keluar dari gumpalan asap tersebut, dia membuka matanya, dan ternyata, Code membangkitkan Rinne Sharingan. Melihat itu, Boruto berkata, "Apa? Bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu semua? Apakah itu mata asli Gyuubi?" Mendengar ucapan Boruto,
Momoshiki tersenyum dan membalas ucapan Boruto. Ya, saat ini dia benar-benar sudah bergabung dengan Kyuubi secara sempurna. Saat ini, kekuatan dan cakrnya melebihi kalian berdua, yaitu dirimu dan juga Kawaki. Aku akan memberikanmu nasihat. Dengan kekuatannya yang sekarang, saat ini dia sangat berbahaya. Jika saja kau terkena satu goresan luka saja dari dirinya, maka aku bisa pastikan kau akan mati. Ingat itu baik-baik, Boruto. Mendengar itu, Boruto berkata, "Oh, jadi begitu?" Dia mungkin sedikit berbeda, dan juga aku kaget ketika melihat matanya terdapat Rinne Sharingan. Tapi, aku rasa, hingga sampai saat ini, semuanya masih dalam kendaliku. Setelah Boruto berkata seperti itu, dia membuka sarung tangan kanannya, dan membangkitkan kembali karma. Setelah Boruto melakukan itu, tiba-tiba dari kedua tangannya muncul Doujutsu Rinnegan berwarna merah pekat. Momoshiki yang melihat Boruto melakukan itu, dia tertawa dan berkata, "Aku tidak percaya kau akan menggunakan semua kekuatanku saat ini, bocah. Apakah kau tidak malu melakukan itu?" Mendengar itu, Boruto membalas, "Anggap saja itu adalah sebagai tanda jadi kau menumpang di tubuhku selama ini. Jadi diamlah, biarkan aku berkonsentrasi saat ini, Momoshiki." Di sisi lain, Code yang sudah berubah menjadi wujud yang baru, dia membuka mata Rinne Sharingannya, dan mengeluarkan petir raksasa dari kedua tangannya. Di sisi lain, Kawaki yang sedang berada di hutan seorang diri, dia sedang mencari-cari tanda cakar Code yang tersisa. Saat itu tanpa disengaja, Kawaki melihat ada tanda cakar Code di sebuah batang pohon yang tinggi. Melihat itu, Kawaki langsung menuju dan mendekati tanda cakar tersebut. Saat itu Kawaki berkata, "Mungkin saat ini, semua orang sudah tidak bisa diandalkan untuk mencari mereka berdua. Tapi aku rasa, dengan aku melakukan cara ini, aku bisa menemui titik koordinat mereka berdua." Setelah Kawaki berkata seperti itu dalam hatinya, dia meletakkan tangan kanannya dan menyentuh tanda cakar Code. Saat itu Kawaki berkata, "Jika aku bisa merasakan hawa kehadiran Code dengan tanda cakar ini, maka aku dapat mengetahui di mana keberadaan mereka." Saat itu Kawaki mengaktifkan karma miliknya, dan dia mengumpulkan seluruh cakra miliknya untuk melacak keberadaan Code saat ini, melalui tanda cakar milik Code yang masih tertinggal. Saat itu Kawaki benar-benar fokus memegang tanda cakar tersebut. Tapi pada saat dia melakukan itu, Kakashi lagi dan lagi kembali muncul di belakang Kawaki dan berkata, "Aku rasa kau telah melakukan hal yang menarik, Kawaki. Apakah aku boleh bergabung?" Kawaki yang melihat kehadiran Kakashi berkata, "Apa? Bagaimana mungkin? Mengapa kau bisa menemukanku di tempat ini, Rokudaima Hokage?" Mendengar itu, Kakashi menjawab, "Santailah, Kawaki. Aku hanya tidak sengaja bertemu dengan dirimu di sini, tapi lupakanlah itu semua. Apakah tanda cakar Code masih tersisa?" Mendengar itu, Kawaki membalas, "Seperti yang kau lihat, Code benar-benar meletakkan tanda cakarnya dimanapun. Aku rasa dia sudah meletakkan tanda cakar tersebut ke seluruh arah desa. Tapi, aku ingin bertanya padamu. Aku rasa aku tidak melakukan apa-apa padamu. Tapi mengapa kau seolah-olah sedang terus mengawasiku? Apakah kau tidak tahu sopan santun Rokudaima Hokage? Ayahku itu adalah Hokage ke-7. Jadi hentikanlah perbuatan kekanak-kanakanmu itu, Hokage ke-6." Mendengar itu, Kakashi membalas, "Jadi apa yang ingin kau lakukan dengan tanda cakar milik Code? Apakah kau sedang merencanakan sesuatu saat ini?" Mendengar itu Kawaki membalas, "Jika saja kau terus memperlakukan dan menyudutkan aku seperti ini, aku ingin mengatakan satu hal padamu. Akan ada sesuatu yang buruk terjadi pada dirimu, Rokudaima Hokage. Semua yang kulakukan adalah demi Nanadeima Hokage. Percayalah padaku, aku tidak punya niatan buruk untuk desa ini, aku bersumpah." Mendengar kalimat itu dari Kawaki, Kakashi membalas, "Wah, apakah itu ancaman, Kawaki? Aku tidak percaya kau mengatakan hal itu kepada seorang Hokage. Mulai dari sekarang kau akan kutetapkan sebagai orang yang harus diawasi."